A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan proses hijrah riba saya. Dari saya yang terlilit hutang pinjol atau pinjaman online, hingga saya terbebas dari pinjol, saya hijrah dari riba, dengan segala prosesnya yang tidak mudah. Saya akan coba sampaikan lagi di hadapan panjenengan, barangkali saja bisa menjadi motivasi buat panjenengan semuanya yang masih 50-50, masih ragu-ragu, ya, masih maju mundur untuk hijrah riba. Karena terus terang, hijrah riba itu nggak mudah. Siapa saja yang menyatakan beriman pasti akan diuji. Dari yang tidak hijrah dari riba, dari yang berkutat dengan dosa riba, sampai akhirnya memutuskan untuk hijrah dari riba, artinya beriman kan? Tentunya akan diuji. Siapa saja yang mau beriman pasti akan diuji. Itu memang udah hukumnya Allah. Seperti itu ya. Saya ceritakan lagi. Kalau dulu jenengan pernah nonton video saya beberapa kali ya, yang paling viral adalah yang video pertama itu. Di sana saya ceritakan prosesnya bagaimana, tapi mungkin nggak secara mendetail. Saya akan coba buatkan part-partnya nanti ya. Kisah saya ini bermula dari sekitar awal tahun 2017 atau akhir tahun 2016. Di mana saat itu saya sudah kehabisan uang karena kebutuhan hidup. Saya butuh uang, betul-betul butuh uang waktu itu, mendesak sekali. Tiba-tiba saya melihat iklan di sebuah sosial media, iklannya waktu itu adalah uang teman. Saya belum paham tentang pinjol waktu itu, saya iseng-iseng saya apply. Saya masukkan data saya, KTP saya, rupanya tidak ACC. Ya, rupanya tidak ACC. Tapi setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Entah bagaimana ceritanya, saya akhirnya mengenal aplikasi bernama Dana Cepat. Itu aplikasi pertama ya, si pinjol laknatullah pertama kali yang dia akhirnya ACC.
pinjaman 1 juta cair sekitar 750.000. Potongannya cukup besar, sangat besar, ngeri banget. Tenornya adalah 14 hari. Yang pertama itu terbayar dengan normal karena masih gajian. Lalu kemudian setelah gajian itu, entah berapa bulan kemudian, ketika saya merasa terdesak lagi dan saya teringat dengan aplikasi pinjol yang sangat mudah, cukup dengan isi data, KTP, foto selfie, tidak sampai setengah jam cair. Itulah produk setan. Dengan begitu mudahnya dan sangat menggiurkan. Jadi di tahun 2017 itu full saya terlilit pinjol. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Tapi saya masih belum sadar juga. Karena saya merasa sejauh ini gaji saya masih bisa mengcover. 2017 sempat ada sedih-sedihnya karena setiap habis gajian pasti mepet, pasti kurang, pasti habis. Tapi selalu saja masih membuka pinjol karena merasa masih tercover. 2017 terlalui masih dengan bergelimangan dosa riba. Masuk ke 2018. 2018 saya sedikit tersadar ketika waktu itu saya menerima gaji dan bonus kurang lebih sekitar 13-14 jutaan, hampir 15 juta malah. Nggak sampai seminggu dari saya menerima gaji sebesar itu, ludes habis. Saya kalau kata orang Jawa bilang delek-delek. Atau bahasa kerennya speechless, terbengong-bengong saya. Saya kaget, kok bisa gaji sebanyak itu bisa habis. Saya udah nggak pegang apa-apa dan utang saya masih ada gitu kan. Hingga akhirnya Juli 2018 saya buat perincian. Saya pengen tahu utang saya itu sebetulnya ada berapa banyak sih gitu kan. Karena memang saya punya utang tapi saya nggak pernah hitung. Ya, saya punya utang tapi saya nggak pernah hitung. Ini saya sampaikan ke jenengan Juli 2018 saya punya utang total pinjaman online aja itu sebulan itu ya 19.194.233 rupiah. Gitu. Lalu di Agustusnya, kalau Juli itu tadi terbayar yang 19 juta, Agustusnya saya masih punya tanggungan sebesar 16.528.960 rupiah. Kalau Juli Agustus terbayar lunas, saya di September masih punya hutang sebesar 7.378.960 rupiah. Kalau Juli, Agustus, September terbayar lunas, saya masih punya utang di Oktober, November, Desember. Masing-masing per bulan 3.700.000-an. Sehingga saya total semuanya dari Juli sampai Desember itu ada sekitar 53.162.243 rupiah. Na'udzubillah min dzalik. Dari saya orang yang gak pernah punya hutang, bahkan kartu kredit pun saya nggak pernah punya ya, hutang ke perorangan pun saya nggak pernah lakukan. Tiba-tiba saya terlilit hutang sebanyak ini. Karena apa? Karena pinjol sebiji, segelintir, seonggok tadi itu, sehingga beranak pinak, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, tanpa saya sadari utang saya hampir setengah dari 100 juta rupiah. Na'udzubillah min dzalik. Saya masih lalui itu 2018 dengan segala kesengsaraan saya ya. Setiap habis gajian pasti bawaannya pengen nangis karena uang mepet, uang habis gitu kan. Tapi saya masih belum sadar juga. Ibarat kata saya sudah dikasih SP2 saja itu, saya masih belum sadar. Saya masih belum sadar. Nah, masuk 2019 dengan segala penderitaan saya karena lilitan hutang riba tadi itu ya. Sempat minjam di beberapa teman dari yang malu, tabu, merasa aneh kalau minjam orang sampai akhirnya gak punya malu. Minjam ke banyak teman sampai akhirnya minjam beberapa nama ya kan, dipinjamin tapi ternyata saya digunjing di belakang itu ya. Saya dijadikan bahan omongan, dijadikan bahan tertawaan ya kan. Itu saya pernah ceritakan juga di video saya yang lain, jangan bergantung kepada makhluk. Nah, puncaknya adalah ketika menjelang puasa tahun 2019. Menjelang puasa, saya tersadar, saya berpikir, kalau saya masih begini nanti lebaran bagaimana nasib saya? Bagaimana saya belikan baju orang tua, saya belikan kue-kue, bagaimana dengan uang zakat fitrah dan sebagainya.
Saya nggak pikirin diri saya, yang saya pikirin adalah keluarga saya selalu. Saya merenung gitu kan, rasa hati pengen menangis. Sampai akhirnya saya itu berpikir, apa ada yang salah dengan diri saya? Apa yang salah dengan diri saya? Saya banyak cari tahu waktu itu di YouTube gitu kan. Saya memang punya salah seorang guru di dunia nyata, saya ada ya di Makassar sana. Tapi saya banyak juga belajar online di YouTube. Nah, YouTube yang saya tonton adalah setiap videonya Ustadz Yusuf Mansur. Nggak tahu kenapa saya tertarik dengan ceramah-ceramah beliau. Mungkin karena ada korelasinya. Beliau juga pernah punya permasalahan hutang sehingga beliau sempat dipenjara kan, Ustadz Yusuf Mansur. Di situ saya kayak semacam terinspirasi, termotivasi oleh beliau. Sampai akhirnya saya tuh mengenal satu amalan tuh sholawat gitu kan. Saya belajar sholawat di situ. Tapi saya masih belum yang mendalami dan belum terlalu mengamalkan sholawat. Cukup saya tahu waktu itu sholawat yang saya tahu adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya kemudian curhat kepada tadi itu guru saya. Saya ceritakan semuanya dan saya bilang sama beliau, apa yang harus saya amalkan supaya hutang-hutang saya ini lunas. Ya dengan polosnya saya, dengan naifnya saya, pikiran saya ngamalin sesuatu untuk lunas hutang aja waktu itu gitu ya, dengan naifnya saya. Terus beliau sampaikan, kamu harus mulai memperbaiki sholatmu gitu kan, tepat waktu. Ini zikir ini diamalkan ya kan, wirid-wirid ini diamalkan, yang kemudian akhirnya saya kemas ke dalam wirid harian saya itu. Satu hal yang cukup menarik yang waktu itu beliau sampaikan, beliau sarankan supaya saya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi. Akhirnya saya berpikir, Ustadz Yusuf Mansur juga menggembar-gemborkan sholawat. Ini kok guru saya yang udah sepuh, yang bahkan beliau mungkin gak terlalu mengikuti Ustadz Yusuf Mansur, beliau juga sampaikan supaya saya bersolawat, memperbanyak sholawat. Akhirnya saya mulailah situ belajar sholawat. Sholawat yang saya tahu hanya sholawat Nabi, sehingga saya amalkan waktu itu sholawat Nabi. Sholawat Nabi saja yang saya amalkan. Saya di kepala saya pokoknya sehari minimal 1000 minimal. Makanya saya bagi dalam sholat wajib saya 200 kali, 200 kali, 200 kali. Itu sebelum saya mengenal banyak sholawat, sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat macam-macam itu saya belum terlalu kenal. Sambil saya bersholawat itu, saya berpikir bahwa saya ini hutang riba gitu kan. Ini hutang riba. Dan hutang riba ini ternyata saya baca-baca ya dalam Al-Quran, gitu kan, dalam surah Al-Baqarah. Ternyata Allah dan Rasulullah itu melaknat pelaku riba. Gitu. Saya sedikit banyak tahu bahwa akibatnya ini gitu. Akibatnya ternyata yang saya rasakan selama ini nih karena saya melakukan dosa besar. Dosa besar itu nggak main-main, dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar bernama riba. Tapi mau bagaimanapun juga hutang ini harus diselesaikan, karena kalau tidak tentunya dia akan mungkin bisa jadi mempermalukan saya di kantor saya, mempermalukan saya di keluarga saya gitu kan, mempermalukan pokoknya intinya ancur-ancuran lah, bayangannya saya seperti itu. Dan dalam keadaan saya masih memikirkan hal itu, tiba-tiba hari itu ketika sudah masuk puasa entah hari keberapa, tiba-tiba tuh saya dihadapkan beberapa hari ke depan ada jatuh tempo pinjol yang bernama rupiah cepat. Rupiah cepat waktu itu saya selalu dapat limit 3 jutaan. Saya ingat sekali 3.250.000 kalau tidak salah. Saya bingung mau bagaimana ini, karena biasanya DC-nya itu selalu menekan. Qadarullah, Allah mengilhamkan kepada saya teringat salah seorang teman, ya kan? Teman ini sebetulnya dikatakan dekat tidak dekat, tapi saya tahu beliau orang baik dan perkiraan saya beliau punya uang segitu. Dengan spontanitas tanpa berpikir panjang itu, saya WhatsApp beliau pagi-pagi sekali itu belum berangkat kerja. Saya berniat pinjam uang 3.250.000. Insya Allah saya akan kembalikan nanti tanggal gajian saya. Saya sebutkan. Dan itu sekitar katakanlah seminggu lagi saya gajian. Dan seperti dugaan saya, karena beliau orang baik, dugaan saya juga beliau punya uang, beliau langsung transfer tanpa pikir panjang. Walaupun sebelumnya
kami nggak terlalu dekat. Singkat cerita, seminggu kemudian saya gajian, tibalah tanggal yang saya janjikan kepada beliau saya harus bayar. Hari itu memang saya berpikir yang pertama saya mau bayar ke beliau, karena saya selalu berpikir gini, saya harus utamakan hutang-hutang di perorangan, karena hutang perorangan ini menyangkut kepercayaan. Sekali orang tidak percaya sama kita, nanti kedepannya mungkin orang tersebut nggak akan bantu kita. Makanya saya pengen langsung bayar kepada beliau ini. Rupanya beliau ini sedang sibuk dengan pekerjaan beliau. Beliau tidak sempat. Beliau ada di luar kota waktu itu. Beliau tidak sempat buka nomor rekening. Beliau cuma jawab, "Ya Mbak, nanti saja." gitu. Udah nanti saja gitu. Ya udah. Sambil seiring berjalan waktu, karena saya juga harus bayar-bayar penjual-penjual yang lainnya itu, habislah uang saya di gaji itu. Uang gaji habis, sementara saya belum bayar teman saya ini. Hingga akhirnya beberapa hari melewati dari tanggal yang saya tentukan ya, tanggal gajian, saya merasa punya tanggung jawab dan beban mental terhadap teman saya. Karena teman saya ini orang baik, saya nggak mau kepercayaan yang beliau kepada saya luntur. Akhirnya saya memberanikan diri untuk WhatsApp kepada beliau. Tetapi saya ingat sekali, sebelum WhatsApp itu saya mohon izin kepada Allah dengan bismillah, saya mohon izin kepadamu ya Rob, saya berniat jujur kepada teman saya ini bahwa saya belum punya uang. Saya mau minta maaf. Udah, simpel aja. Saya cuma mau minta maaf aja udah, nggak berani macam-macam. Pokoknya saya minta maaf aja. Karena di kepala saya punya prinsip, kalau saya punya hutang kepada orang, saya harus lebih duluan ngomong sama orang itu kalau saya nggak bisa bayar. Kalau saya bisa bayar, saya bayar langsung. Tapi kalau saya nggak bisa bayar, berarti saya harus ngomong dulu sebelum saya ditagih. Itu prinsip saya. Akhirnya waktu itu saya japri, saya bilang, saya mau bicara, saya bilang begitu. Oh iya Mbak, nanti saja jam sekian saya pulang dari kerjaan saya. Akhirnya kami bertemulah waktu itu. Kami bertemu, saya masih ingat sekali, saya cerita ngalir, saya minta maaf sama beliau. Saya betul-betul saya minta maaf belum bisa mengembalikan uang beliau 3.250.000 karena saya punya banyak sekali beban hidup dan juga hutang, saya terlilit hutang. Tanpa saya sadari, saya nggak rencanakan sebelumnya, tanpa saya sadari saya tuh nangis. Saya nangis di hadapan beliau. Betul-betul saya nangis. Karena nangisnya saya ini bukan untuk menghibah, bukan untuk menjual kesedihan, bukan, tapi karena saya teringat hutang-hutang saya sementara bulan depan itu lebaran gitu kan, sementara nggak sampai 1 bulan lagi tuh udah lebaran gitu kan. Beliau liatin saya saja, terus kemudian beliau bicara gini, emang Mbak hutangnya berapa gitu kan. Terus saya spontanitas saya keingetan aja, saya sebutkan nominal 25 juta, saya bilang waktu itu, karena seingat saya pinjol-pinjol itu segitu totalnya gitu kan, karena waktu itu kan sudah bulan Juni 2019 gitu kan. Yang tadi perhitungan itu tadi itu udah berangsur-angsur menyisa tinggal segitu gitu kan. Ya udah Mbaknya nggak usah sedih, beliau katakan gitu. Mbak nggak usah sedih, nggak usah dipikirin. Nanti kita coba cari solusi sama-sama gitu kan. Sekarang gini aja, udah waktu sholat Mbak sholat gitu kan. Mohon kepada Allah, mohon diberikan jalan. Saya tak pulang dulu. Nanti coba saya rembukan sama kakak-kakak saya. Bagaimana ini ada saudara kita yang terlilit hutang riba gitu kan. Ini beliau pengen sekali keluar dari hutang riba. Bagaimana caranya nanti kita carikan jalan sama-sama. Di situ rasanya saya kayak dapat angin segar walaupun uangnya belum ada. Yang masalah uang saya 3.250.000 itu nggak usah dipikirin, nanti saja gitu kan. Wah, saya itu nggak tahu gimana rasanya, kayak habis dari celah sempit, kemudian itu dapat udara lapang. Walaupun uangnya belum ada, ya kan? Walaupun uangnya belum ada. Jadi cerita ini akan saya lanjutkan di part selanjutnya karena ini cukup panjang, ya kan? Intinya, yang saya tangkap dari kisah perjalanan hijrah saya ini adalah kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan ini adalah ketika saya sudah pasrah kepada Allah. Tadinya saya masih ngelawan terus, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Ketika saya sudah pasrah, ya udah ya Rob, kalau memang takdirnya saya harus dipermalukan, dipermalukan. Kalau emang takdirnya saya harus dimarahi teman saya, dimarahi. Yang penting saya ngomong aja.
Tapi yang jelas saya sudah nggak mau pinjol lagi, saya sudah capek, saya sudah lelah gitu kan. Di titik saya sudah lelah itulah ternyata Allah hadirkan pertolongan melalui teman saya ini. Betul. Yang tadinya sebelumnya yang saya lalui dari 2017, 2018 sehingga kemudian 2019 ya kan. Pertengahan itu, saya itu masih melawan terus. Saya masih gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Karena saya berharap dengan gali lubang tutup lubang itu akan selesai. Tapi nyatanya tidak. Justru hutang saya yang dari 800.000 hingga membengkak menjadi 53 juta. Karena apa? Karena saya melawan. Saya sudah dibilang sama Rob saya bahwa jangan sentuh riba. Saya lawan terus, saya ambil terus, saya gali terus. Saya gali terus, enggak percaya saya. Kalau saya enggak gali enggak akan selesai. Kan? Sehingga ketika saya pasrah, betul-betul pasrah, saya sepertinya sudah nggak sanggup lagi kalau harus gali lubang tutup lubang. Terserah bagaimana nanti, bagaimana kedepannya, mau dipermalukan, mau dipenjarakan, mau dibully, mau diapain aja, saya udah pasrah. Di titik pasrah itulah Allah kasih harapan. Ada seberkas sinar datang di sana. Allah kasih pertolongan melalui teman saya ini. Jadi buat panjenengan semuanya ya, saya sering baca ya cerita-cerita jenengan. Ada yang berawal dari motornya pengen ditarik, masih saja ngotot dipertahankan, masih saja takut kalau kehilangan harta, masih saja memikirkan harga dirinya. Kalau nggak punya mobil gimana? Jalan susah. Kalau nggak punya mobil nanti gimana? Dipermalukan. Sementara sudah sadar biang dari segala permasalahan hidupnya adalah bersumber dari riba tadi itu. Berawal dari gengsi nyicil mobil, berawal dari gengsi ngambil pinjaman, ya kan? Sampai akhirnya kelilit riba tapi nggak sadar juga. Selagi panjenengan masih berpikir untuk menggali riba yang baru, nggak akan pernah Allah tolong, nggak akan pernah. Tapi ketika panjenengan sudah memasrahkan semuanya, sudah betul-betul saya udah nggak mau lagi, ya Rob sentuh riba nggak mau, mau bagaimanapun ceritanya nggak mau. Insya Allah di situ Allah akan tolong. Cepat atau lambat pasti Allah akan berikan pertolongannya. Tetapi ya, yang namanya kita hidup ini selalu digoda yang namanya setan. Setan akan terus goda. Kamu kalau nggak pinjam lagi riba, kamu nggak bisa makan. Kamu kalau nggak pinjam riba, kamu nggak bisa belikan ciki-ciki anakmu. Kamu kalau nggak ambil lagi riba, kamu nggak bisa tutup utang-utangmu yang lain. Udah nggak usah dengarkan. Kamu ambil aja riba terus. Udahlah, pokoknya kamu ambil riba, nggak ada jalan. Hari gini nggak ada pinjaman selain riba. Itulah setan. Setan akan terus hembuskan seperti itu. Pasti, nggak mungkin enggak. Tetapi kemudian iman kita yang bekerja di sana, iman kita jalan apa enggak? Ya. Siapa saja yang mengaku beriman pasti diuji, maka iman kita harus jalan. Saya harus yakin. Ini hukum Allah kok, ini hukum Rabb saya. Hukumnya adalah kalau saya masih sentuh riba, saya dilaknat olehnya. Maka saya nggak mau dilaknat olehnya, saya jauhi riba. Insya Allah kalau panjenengan yakinkan dalam hati jenengan seperti itu, pertolongan akan datang. Walaupun pertolongannya nggak melalui manusia seperti saya, bisa saja Allah langsung tolong. Macam-macam. Allah itu punya triliunan cara untuk menolong hambanya. Jadi jangan karena cerita saya ditolong orang, saya terus nanti kemudian jangan berpikir, saya kan nggak punya teman, saya kan nggak punya saudara, saya kan nggak punya atasan. Untuk tolong seorang hambanya, Allah tidak perlu wasilah manusia. Tetapi Allah menolong hambanya dengan wasilah manusia, ada di antara kita yang mengalami itu. Jadi jangan disamaratakan. Tapi intinya kalau panjenengan mau bermohon kepada Allah, mau mematuhi perintah Robnya jenengan, menjauhi larangannya Robnya jenengan, insya Allah jenengan pasti ditolong. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Insya Allah saya akan lanjut lagi kisah-kisah hijrah riba yang lainnya atau kisah hijrah riba saya ya. Semoga jadi motivasi buat panjenengan yang sedang hijrah riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.